Wayang merupakan kesenian asli dari Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan PBB dan UNESCO telah menetapkan wayang dalam daftar warisan pustaka dunia pada tanggal 7 November 2003 silam. Sejak saat itulah, tanggal 7 November diperingati sebagai Hari Wayang Dunia. Lantas, bagaimanakah sejarah munculnya wayang di Indonesia? Dicatatkan bahwa wayang yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan itu, hal itu disebabkan karena pertunjukan wayang klasik ditonton dari bayangan wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. Ada pula yang menyebut kata wayang berasal dari kalimat mahyang yang berarti jalan menuju yang maha tinggi, yaitu roh dewa dan Tuhan. Kesenian wayang biasanya dimainkan oleh seorang dalang yang menjadi narator, diiringi dengan alunan musik gamelan serta tembang yang dinyanyikan oleh para sinden. Menurut beberapa sumber sejarah, kesenian wayang yang muncul pertama kali adalah wayang kulit pada abad ke-10. Sampai saat ini, budaya wayang terus berkembang bukan hanya sebagai sarana hiburan, wayang juga dimanfaatkan sebagai sarana dakwah, pendidikan, dan pemahaman filsafat. Dalang pementasan wayang. Dalang berasal dari kata dahyang yang memiliki arti juru penyembuh berbagai macam penyakit. Lalu, tugas dari dalang adalah seorang sutradara, penulis lakon, seorang narator, seorang pemain karakter, penyusun iringan, seorang penyanyi, penates pentas, penari, dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah, dalang seseorang yang mempunyai kemampuan ganda dan juga seorang manajer, paling tidak seorang pemimpin dalam pertunjukan bagi para anggotanya atau presiden dan pengrawit. Keahlian seorang dalang biasanya didapatkan dari bakat turun-temurun dari para leluhurnya. Bisa dikatakan, jika seorang anak dalang bisa menjalankan profesi dalang tanpa perlu belajar formal. Mereka akan mendapatkan pembelajaran langsung dari ayahnya yang sedang mendalang, mulai dari membawakan peralatan, menata panggung, mengatur wayang atau nyimping, menjadi pengrawit, atau duduk di belakang ayahnya untuk membantu mempersiapkan wayang yang akan dimainkan. Gamelan dalam pagelaran wayang kulit. Gamelan sendiri masuk ke dalam pakeliran. Pakeliran adalah sebuah bunyi vokal maupun instrumental yang biasa digunakan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap suasana pementasan wayang yang akan dibangun. Adanya pakeliran juga menjadi jalan cerita pada pagelaran wayang lebih terasa. Adanya musik dari gamelan juga menjadi salah satu metode penyampaian nilai-nilai yang terkandung pada pagelaran wayang. Selain itu, jenis musik gamelan pada wayang akan berbeda dengan jenis musik gamelan yang ada pada pementasan seni tari maupun lagu karawitan biasa. Dalam perkembangan adat Jawa, musik gamelan dijadikan sebagai salah satu ciri hiburan pada kaum priai. Lalu, seiring berkembangnya zaman, musik gamelan pada pagelaran wayang dikolaborasikan dengan musik modern sehingga bisa menghasilkan pakeliran kontemporer. Alat musik tradisional yang termasuk ke dalam kelompok gamelan pengiring pagelaran wayang juga terbilang cukup banyak. Bagi Anda yang sudah pernah menyaksikan pagelaran wayang, tentunya juga tahu jika ada banyak sekali alat musik tradisional yang digunakan. Ragam alat musik gamelan dalam pagelaran wayang kulit. Yang pertama, rebab. Rebab menjadi salah satu alat musik tradisional yang termasuk ke dalam kelompok gamelan. Cara memainkan rebab sendiri adalah dengan cara digesek seperti biola. Yang kedua adalah gendang. Berikutnya adalah kendang yang juga termasuk ke dalam alat musik instrumen yang ada pada kelompok gamelan. Alat musik kendang dimainkan menggunakan kedua telapak tangan. Gang yang gantinya bisa mengatur tempo pokok dan juga irama cepat maupun lambat. Yang ketiga adalah gender. Gender adalah sebuah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul dengan sebuah alat yang dinamakan tabuh. Tabuh sendiri berbentuk bulat yang dilapisi dengan kain. Yang keempat adalah bonang. Bonang menjadi salah satu alat musik yang begitu penting pada gamelan. Cara untuk bisa memainkan bonang adalah dengan menggunakan dua buah tongkat yang bagian ujungnya sudah dilapisi karet atau kain. Yang kelima adalah slendem. Berikutnya adalah slendem yang juga masuk ke dalam kelompok alat musik gamelan. Slendem sendiri terdiri dari logam yang berbentuk seperti lempengan. Yang keenam adalah saron. Saron adalah salah satu instrumen gamelan yang termasuk ke dalam keluarga balungan. Nada yang dihasilkan saron lebih tinggi 1 oktav dibandingkan dengan nada yang dihasilkan oleh demu. Yang ketujuh adalah kenong. Kenong adalah sebuah alat musik tradisional yang berbentuk mirip dengan bonang.
Namun, ukuran dari kenong terlihat lebih besar dibandingkan dengan bonang. Kenot terbuat dari bahan logam besi atau kuningan. Yang kedelapan adalah gong. Gong adalah alat musik tradisional yang paling besar dibandingkan alat musik lainnya yang ada di dalam perangkat gamelan. Gong sendiri memiliki fungsi sebagai pemberian tanda awal dan berakhirnya suatu lagu atau gending. Yang kesembilan adalah gambang. Gambang merupakan alat musik yang biasa dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat yang menyerupai palu. Suara yang dihasilkan oleh gambang terbilang cukup unik dan begitu khas. Yang ke-10 adalah siter. Siter adalah sebuah alat musik yang dapat dimainkan dengan cara dipetik pada bagian dawai atau senar. Siter sendiri memiliki fungsi utama yaitu mengendalikan cengkok pada gamelan. Yang ke-11 adalah suling. Suling merupakan alat musik perangkat gamelan yang memiliki fungsi sebagai panggerangan lagu. Suara yang begitu merdu dan khas yang dihasilkan oleh suling begitu cocok dipadukan dengan alat musik gamelan lainnya. Peran sinden dalam pagelaran wayang kulit. Sinden merupakan sebutan bagi wanita yang bernyanyi mengiringi orkestra gamelan. Sinden yang baik seharusnya memiliki kemampuan komunikasi yang begitu luas dan keahlian vokal yang baik. Selain itu, seorang sinden juga harus memiliki kemampuan untuk menyanyikan tembang. Saat ini, sinden tak hanya tampil seorang diri atau solo saja. Dalam satu pagelaran wayang spektakuler, biasanya terdapat 8 hingga 10 atau lebih. Pada zaman dahulu, sinden duduk di belakang wayang atau lebih tepatnya di belakang tukang gendang dan di depan tukang gendang. Namun seiring berjalannya zaman, sinden dialihkan pada area samping dalam di depan simpingan wayang dan menghadap ke penonton, yang mana jumlah sinden juga bisa lebih dari 2 orang. Pada era modern seperti sekarang, kedudukan sinden hampir sama dengan artis penyanyi campur sari. Bahkan sinden tak hanya harus bisa memiliki kemahiran dalam menyajikan lagu, namun para sinden harus bisa menjaga penampilan dengan berpakaian yang rapi dan menarik. Beberapa tokoh wayang. Pertama, Prabu Kresna, salah seorang pemimpin yang memiliki karakter unik dan karisma tersendiri di era Mahabharata. Kresna adalah putra kedua Prabu Basudewa, raja dari Madura. Prabu Kresna dipercayai sebagai titisan Batara berada di puncak kemarahan dan memiliki pusaka bernama Cakra Sudarsana. Kedua, Raden Arjuna. Ialah putra ketiga dari pasangan Dewi Kunti dan Prabu Pandu atau sering disebut dengan kesatria penengah Pandawa. Seperti yang lainnya, Arjuna pun sesungguhnya bukan putra Pandu, namun ia adalah putra dari Dewi Kunti dan Batara Indra. Ia dikenal sebagai pria tampan dan memiliki kajian Naracabala. Dengan kajian ini, anak panah yang dilepaskan bisa menjadi berlipat-lipat untuk mengejar musuh. Ada 2 yang terkena yang dia miliki, yaitu Ardadabela dan Pasupati, sedangkan busur panah Arjuna dikenal dengan nama busur Gandiwa. Ketiga, Raden Warkudara, putra kedua dari Dewi Kunti dan Prabu Pandudewanata, tetapi ia sesungguhnya adalah putra Batara Bayu dan Dewi Kunti seprabu Pandu. Tidak dapat menghasilkan keturunan. Raden Warkudara juga disebut sebagai penanggap Pandawa atau anak yang kedua dari 5 bersaudara. Raden Warkudara adalah wujud dari seorang petarung dengan tubuh tinggi besar berotot dan memiliki kesaktian tinggi dalam pewayangan. Diceritakan Raden Warkudara memiliki pusaka andalan yaitu kuku Pancanaka, Agada Rujakpala, dan Gadalam Bitamuka. Keempat, Raden Gatotkaca, terkenal sebagai kesatria perkasa berotot kawat, bertulang besi. Ia adalah anak Bima. Ibunya bernama Dewi Arimbi. Dalam pewayangan, Gatotkaca adalah seorang raja muda di Pringgandani yang rakyatnya hampir seluruhnya terdiri atas bangsa raksasa. Gatotkaca dianggap sebagai tokoh pewayangan yang sakti dan hampir mustahil untuk dikalahkan. Kelima, Antareja, salah satu tokoh pewayangan Jawa. Diceritakan ia merupakan putra sulung Warkudara atau Bima. Tokoh ini merupakan ciptaan para pujangga Jawa yang disisipkan ke dalam kisah Mahabharata, sehingga antara zat tidak terdapat dalam naskah Mahabharata dari India. Antareja merupakan tokoh yang dianggap memiliki kesaktian tinggi dan setara dengan Rahwana. Selain memiliki kesaktian tinggi, Raden Antareja adalah sosok yang sangat baik, berbudi pekerti luhur, dan rajin beribadah. Keenam, Raden Antasena merupakan putra bungsu Warkudara atau Bima. Tokoh ini juga merupakan ciptaan para bujangga
Jawa yang disisipkan ke dalam kisah Mahabharata Antasena. Dianggap putra berkendara paling sakti, ia mampu terbang tenggelam ke dalam bumi serta menyelam di air kulit, terlindung oleh sisi udang yang membuatnya kebal terhadap segala jenis senjata. Ketujuh, Wisanggeni Bambang, seorang tokoh pewayangan Jawa. Tokoh ini merupakan sisipan dalam kisah Mahabharata versi pewayangan sehingga tidak dapat ditemukan di naskah. Wisanggeni dikenal sebagai putra Arjuna yang lahir dari seorang wanita cantik bernama Dresanala Kesetian Wisanggeni, melebihi putra-putra Pandawa lainnya misalnya Antareja, Gatotkaca ataupun Abimanyu sepupunya. Setara kesaktiannya hanya Antasena saja, namun bedanya Antasena bersifat polos dan lucu sedangkan Wisanggeni cerdas dan penuh akal. 8. Anoman, salah satu tokoh pewayangan yang diberkahi dengan kemampuan setara dengan dewa oleh Batara Indra. Anoman diberikan kemampuan untuk menentukan kematiannya dalam pewayangan Jawa. Anoman memiliki watak pemberani dan waspada meski memiliki rupa layaknya kera putih. Anoman juga mewarisi kekuatan yang dimiliki setiap keturunan dan anak angkat sang dewa. Salah satu kemampuannya adalah dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cepat. Kemampuan ini disebut dengan nama sepi angin. 9. Sri Rama Wijaya, berasal dari kerajaan Ayodhya. Ia memiliki istri Dewi Sinta. Setelah memenangkan sayembara menarik busur pusaka kerajaan, Mantili pada masa kecil dan Prabu Rama pada remaja dididik tentang keutamaan dan kesaktian oleh Begawan Wasista. Karena kepandaian, kesaktian, dan kehalusan budinya, Sri Rama mendapat anugerah sebagai titisan Sang Hyang Wisnu yang bertugas memusnahkan angkara murka di muka bumi. Prabu Dasamuka Rahwana merupakan tokoh antagonis dalam kisah Ramayana yang merupakan raja dari Ngalengka. Dalam cerita pewayangan Jawa, Rahwana selalu digambarkan dengan wujud angkara murka dan dosa-dosa manusia. Di kelahirannya disambut oleh guncangan di bumi dewa-dewa, berusaha mencegah kelahirannya namun gagal. Rahwana dianggap memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Diceritakan ia mampu menguasai seluruh ilmu para dewa semasa hidupnya. Ia hanya jatuh cinta kepada sosok wanita lembut yaitu Dewi Sinta yang merupakan istri dari Sri Rama.